Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Safruddin Alayubi di channel Mas Pudin. Di video kali ini teman-teman, saya ingin mengisahkan sebuah pengalaman dari Mang Asep di daerah Pengalengan, Jawa Barat. Sebelum memasuki ceritanya teman-teman, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa juga nyalakan loncengnya agar selalu dapat notifikasi video-video terbaru dari saya. Baiklah teman-teman, kejadiannya di tahun 2001 ketika Mang Asep itu bekerja di sebuah peternakan. Di kampung itu ternak milik ternak itu ya memang paling terbesar gitu. Paling gede lah ibaratnya. Bahkan dibilang pengekspor susu. Ketika Mang Asep itu sedang kerja, dia itu ditugaskan oleh mandornya itu untuk membawa pakan dari gedung A ke gedung B. Nah, gedung A ini sebagai apa ya, tempat di mana makanan-makanan ternak itu diolah dan terus dipindahkan ke gedung B itu untuk penyimpanan dan untuk pembagian ke ternak-ternak gitu pakannya. Karena di situ udah dicampur di gedung A ini, di pabrik A-nya. Jadi semua bahan itu diolah semua jadi satu, dan ketika udah jadi itu baru dipindahkan ke gedung B. Ya jaraknya lumayan gitu kan, harus melewati suatu perkebunan lagi gitu kan. Tapi masih dalam satu lingkup peternakan itu karena luas kan. Nama mandornya itu namanya Kang Ibin. Kang Ibin ini adalah mandor yang paling lama di situ gitu. Kemungkinan Kang Ibin ini sudah tahu seluk-beluk tentang suatu peternakan itu yang pastinya. Sedangkan Mang Asep ini baru bekerja sekitar 1,5 bulan. Di 1,5 bulan itu Mang Asep ya biasa-biasa aja kerja seperti biasa. Tidak mendengar suatu apapun yang ada di daerah peternakan itu. Nah, ketika itu tepatnya di malam hari gitu kan, di setengah 9. Karena daerahnya deket apa ya, lereng-lereng gunung kayak gitu, jadi juga lumayan gelap gitu kan. Karena di sana juga disediakan yang namanya mes, tempat istirahatnya para karyawan. Yang mau pulang ya pulang gitu kan. Nah, di sana mandor ini nyuruh Kang Asep itu untuk nganterin pakan yang udah jadi itu ke gedung B atau ke pabrik B, tempat penyimpanan dan untuk menyebarkan makanan ke ternak-ternak. Ketika supir yang biasanya bawa pakan ini berhalangan hadir karena sakit. Karena si mandor ini tahu kalau Kang Asep itu bisa bawa mobil gitu, nyetir mobil. Akhirnya, Cep, kamu bawa hari ini ke ke pabrik B, gedung B, bawa makanan. Si Junet nggak masuk nih, sakit katanya. Kamu kan bisa bawa mobil, bawa kendaraan kan, lu pernah cerita ke saya. Iya sih Bang Mandor,
Tanya si itu kan nggak lama gitu kan, tapi saya nggak bisa sendirian kan, ini berat katanya. Nanti ditemenin tuh sama siapa? Itu ada si Uyun. Uyun mana Uyun? Yun, temenin Asep ke gedung B. Siapa mandor? Akhirnya datang lah si Uyun. Si Uyun ini kebetulan ya lumayan udah lama juga gitu kan. Ketika mereka berangkat dari gedung A itu, karena Uyun yang tahu di gedung B, akhirnya Uyun itu sebagai penunjuk jalan gitu kan. Akhirnya ketika lagi jalan, tepatnya di perkebunan itu, si Bang Mang Asep ini ngomong, "Don, kok jalan ini gelap ya?" "Iya, Mang, kalau kesini mah ke gedung B mah pasti gelap. Itu biasanya sih itu yang bawa katanya sakit." Oh, akhirnya terus ini masih jauh nggak? Ada kok tuh bentar lagi katanya di pengkolan depan. Tapi ini masih punya si bos kan? Masih lah luas punya si bos mah, dari perkebunannya sampai peternakannya pun luas. Ketika tuh pengantar sampailah di gedung B. Ketika di gedung B, si Asep ini agak gimana ya? Agak beda gitu suasananya di gedung B itu. Karena dia juga baru pertama kali ke situ. Nah, pas di situ akhirnya disambut lah sama karyawan yang lain di sana dan menurunkan barang-barang yang ada di mobil, pakan-pakan yang udah jadi, yang udah diolah. Ketika nurunin, si Mang Asep itu ngeliat kayak ada perempuan itu di atas tumpukan-tumpukan pakan itu lagi duduk dengan berpakaian serba putih gitu kan, kayak dasteran putih gitu, atau ya semacam daster putih lah, lagi lagi ucang-ucang aja kakinya. Karena si Mang Asep itu orangnya selebor gitu kan, bodoh amat, orangnya cuek, mau lihat mau apa mau masing-masing. Nah, ketika itu si Uyun itu, "Mang, liatin mulu ke atas ada apaan?" "Oh, enggak Ayun, enggak, maksudnya ini gedung gede juga, naruh pakannya banyak juga." "Ya iyalah, orang semua produksi dari gedung A taruhnya di sini semua." Akhirnya udah beres semua. Udah, ya udah kita balik lagi. "Ya Mang, tapi ngopi dulu lah." Ngopi. Akhirnya ngopi itu bercerita lah si tukang-tukang yang lain atau kulit-kulit lain itu ngobrol sembari ngobrol sama Mang Asep, si Uyun gitu kan. Bahwa di gedung ini tuh ya banyak istilahnya pekerja-pekerja itu sering ditampakin, karena kalau Mang Asep ngelihat waktu masuk di gerbang itu ada di sebelah kiri itu ada kayak pohon asem besar di situ. Iya sih lihat. Nah, di situ sering tuh ada semacam kayak dupa-dupa gitulah, nggak tahu loh bos itu kerjaannya. Oh gitu, pantesan suasananya beda. Tapi kok ini berani malam-malam, kita kan udah biasa di sini. Tapi di sela-sela itu mereka itu nggak menceritakan bahwa di situ pun sering terjadi korban atau banyak karyawan yang meninggal di situ. Ada yang tergiling mesin dan juga ada
yang tiba-tiba sakit terus meninggal. Banyak lah. Nah, karena si Mang Asep ini baru sebulan setengah gitu kan. Akhirnya dikasih tahu lah sama karyawan yang di gedung B itu. Udah Mang, kalau kerja mah kerja aja, hati-hati ya. Mang Asep tuh bilang, ah saya mau udah masing-masing aja niat saya mau kerja di sini, bukan ngapa-ngapain. Iya sih, kita juga sama niatnya kerja. Akhirnya mereka pun balik. Balik tepatnya sekitaran jam 11 lewat 40. Hampir mau jam hampir mau jam 12 lah. Nah, di tengah jalan itu mereka ngelihat ada perempuan yang lagi jalan gitu. Akhirnya ditlakson sama Mang Asep tuh. Titit titit. Eh, mau kemana? Mau masuk kerja katanya. Mau kerja. Kok malam? Iya lagi tugas malam. Ya udah bareng aja sini. Katanya. Akhirnya si Mang Asep itu nawarin tumpangan. Akhirnya mereka pun bertiga jalan gitu. Sampailah di gedung A dan masuk gerbang. Mandor pun melihatin dari kejauhan bahwa si Mang Asep sama si Uyun ini datang. Pas ketika itu Mandor nyamperin, wah udah nyampe aja nih, gimana perjalanan? Lancar, lancar Kang katanya. Wah syukurlah kalau lancar katanya. Iya, alhamdulillah. Sana juga sempat ngopi dulu, diajak ngopi. Oh ya udah nggak apa-apa. Ya udah Gih, istirahat dulu. Nanti ada angkutan berikutnya. Mau sampai kapan, Komandor? Ya nggak tahu karena lagi banyak permintaan juga sih. Akhirnya ya udahlah nanti kita istirahat dulu. Oh iya Komandor, tadi saya di tengah jalan ada ini perempuan ini kerja di sini, dia perempuan. Sementara perempuan itu kebanyakan perempuan itu di pabrik itu pulangnya sore gitu kan, sekitar jam 5-an. Kata iya, namanya saya nggak sempet nanyain namanya, cuman saya bilang mau kemana, mau masuk kerja, bagian malam sih malam katanya. Oh ya akhirnya kita bareng, tadi dia turun di depan gerbang katanya. Akhirnya ya udah mandor itu pura-pura nggak tahu. Ya udah istirahat aja dulu. Mandor itu nggak nyeritain bahwa perempuan yang tadi numpang di mobil itu ternyata udah meninggal akibat kecelakaan di pabrik ketika dia itu lagi ngebersihin barang, tiba-tiba dari atas terjatuhlah alat berat ke badannya. Setelah itu si Uyun tidur, sementara Mang Asep itu nggak bisa tidur. Mang Asep ini penasaran sama perempuan tadi, dia kerjanya di bagian mananya, karena parasnya ini kayak gadis desa yang apa yang ayu gitu, ramah gitu. Penasaran, nggak lama Mandori pun datang ke tempat istirahat atau pos jaga itu kan. Chef, ngelamun aja bukannya tidur. Oh, iya nggak bisa tidur nih Mandor, kenapa? Nggak tahu kenapa ini. Itu si Uyun udah tidur. Nanti kan sejam lagi kerja. Iya sih, tapi udahlah tanggung katanya. Nah, ya udah bikin kopi dulu deh.
akhirnya bikin kopi. Setelah bikin kopi, Mang Asep ini tanya, Endor, maaf nih, emang di bagian malam itu ada perempuan juga yang, ya kalau itu sih bagiannya nggak tahu ya, mungkin bos udah ngerubah kali di bagian mananya, kan gedung ini kan luas juga. Ya juga sih katanya. Kenapa? Saya ingat tadi perempuan tadi yang bareng itu, jangan-jangan kamu suka lagi nih. Ah, mandor bisa aja bukan suka, tapi penasaran aja gitu. Mandor ini ya cuman, aduh, kasih tahu enggak ya, kasih tahu enggak. Akhirnya si mandor itu mutusin nggak kasih tahu. Nggak tahu, nanti aja, nanti juga ketemu lagi gitu. Coba tanyain namanya siapa. Ya udah iyalah, nanti. Akhirnya nggak lama itu si mandor itu pamit dulu karena mau ngecek barang yang lain. Ya udah, saya mau ngecek barang dulu, mau ngecek karyawan yang lain. Oh iya Pak Mandor, ada jalan Pak Mandor itu. Nah, saya tuh ngopi sendirian sampai-sampai ngelihat dari kejauhan itu perempuan itu ke arah belakang, gitu kan. Sembari jalan gitu kan, jalan ke arah belakang. Ya Bang Asep cuma tengok-tengok doang. Akhirnya memberaniin diri Bang Asep tuh ke belakang. Nah kebetulan di belakang itu ada toilet umum, sama sebelah kanannya itu ada musola gitu kan. Nyari di situ, ya nggak ketemu gitu kan, perempuan itu, tapi arahnya ke belakang gitu kan. Nah ketika itu si Mang Asep itu mendengar suara seperti apa ya, kayak lemparan batu, keseng, prang, sampai kaget gitu, kirain kenapa, apa itu. Akhirnya sembari bawa senter kan, si Mang Asep ngecek itu nggak ada apa-apa. Dan nggak lama pun Mang Asep ninggalin tempat itu kan, kembali lagi ke pos. Akhirnya pas di pos, Uyun itu udah bangun. Mang, dari mana? Saya cariin. Wah, ya, dari belakang. Belakang mana? Itu belakang pabrik yang ada toilet umum sama musola itu. Ngapain mama ke sana? Enggak, kebelet pipis. Akan di sebelah sana ada. Ngapain jauh-jauh ke sana? Ah, saya kan ini nggak tahu, pengen ke sana aja, penasaran. Jangan sering-sering sana lah katanya. Serem kalau sebelah sana mah. Iya, tadi saya pas ke sana itu kayak ada yang lemparin batu keseng gitu. Saya kaget, saya lari karena kaget, bukannya takut. Ah, emang ada aja sih. Udah tidur dulu lah, istirahat. Akhirnya si Uyun pun dipanggil mandor dan Mas itu sendirian. Akhirnya sembari tidur, nah ketiduran gitu kan. Sampailah ketemu pagi gitu kan. Setelah pagi dibangunin sama mandor. Sep, Sep, bangun, udah pagi. Apa Nur? Semalam saya ketiduran, baru bangun ini. Maaf tadi nggak bisa ngangkut ke itu. Ah udah itu mah udah diangkut sama si itu karyawan yang lain. Apa-apa. Melihat lagi juga kamu kecapean. Ya udah, waktunya sarapan nih, terus pulang. Kamu istirahat. Sarapan, saya pun pulang. Ketika pulang, Mang Asep pun di
Dimas itu kepikiran dengan perempuan tadi, penasaran. Nah, ketika itu keesokan paginya kita mengasep masuk lagi, tepatnya di sore hari lah. Paginya pulang, karena mengasep itu kebagiannya sip-sip malam itu, sore-sore itu jam 5 yang bagian pagi udah pulang, mengasep itu datang duluan di situ, nungguin di gerbang gitu kan, sembari ngopi apa, liatin karyawan-karyawan lain gitu kan. Itu sama sekali nggak nemuin si perempuan itu. Pikiran mengasep mungkin malam lagi nih, masuk malam lagi. Ketika semua lagi beres-beres di dalam pabrik dan mengasep pun lagi ngangkut karung yang berisi yang bahan pakan itu yang udah diolah, nggak sengaja mengasep itu nyenggol sebuah kayak bentuk apa ya, seperti guci-gucian gitu kan, seperti guci, warnanya warna merah, kesenggol dan pecah gitu. Ketika pecah, waduh gimana nih, terus saya kan nggak sengaja ini kesenggol. Akhirnya si mandor itu datang, kenapa Mas Ed? Ini Komandor, saya nggak sengaja ke nyenggol ini. Waduh itu punya bos itu, aduh gimana ya, diomelin nggak ya? Ya nantilah saya bantuin ngomong ke bos. Oh itu nggak sengaja. Izin ya teman-teman, ngopi dulu. Ketika si mandor itu melaporan ke bosnya bahwa gucinya si bos itu yang merah itu kesenggol si Asep, nggak sengaja. Akhirnya si Asep pun dia panggil lah ke kantor sama bos, berikut sama mandor di situ juga. Nah, ditanya si bosnya, oh, Sep, kenapa itu bisa pecah? Maaf, maaf bos, saya nggak sengaja, lagi bawa barang saya kesandu, nggak taunya nyenggol nyenggol ke guci itu, jadi pecah bos. Tuh kamu mah kerjanya yang hati-hati atuh. Ya udah nggak apa-apa, kalau emang kamu gak sengaja mah nggak apa-apa, bos maklumin lah, saya maklumin kata bosnya. Kasih bos, kasih bos, ntar lain kali hati-hati ya. Ya bos, kata bos tuh, bosnya itu murah senyum, ramah gitu kan, ke karyawan itu ramah. Nah ketika itu aktivitas seperti biasanya lagi, dan Mang Asep pun lagi-lagi ngelihat ada sosok perempuan yang berbaju putih itu lagi duduk di atas karung itu lagi, di paling atas, sembari ngayun-ngayunin kaki gitu. Mang Asep itu bilang, ini bukan orang, kunti kali ini. Terus si perempuan itu langsung noleh ke Mang Asep. Nah, sementara si Uyun di situ itu, Asep, ngeliat apaan? Tuh, katanya ada yang rese. Siapa? Ngeliat, ngeliat ke atas tuh si Uyun nggak ngeliat apa-apa, cuma Mang Asep doang ngeliat. Ada aja, nakut-nakutin aja. Iya itu beneran lagi duduk. Udahlah, saya mau keluar dulu di sono, di mau laporan ke mandor. Ya udah, gak lama perempuan itu nggak ada. Ternyata adanya di sampingnya Mang Asep.
Dan perempuan itu pun bilang, ayeuna giliran maneh tong ka mana-mana sia. Kata Mang Asep itu, apa sih katanya, kamu gangguin mulu, maksudnya apa kamu tuh yang giliran saya. Nggak lama si perempuan itu setelah ngomong 2 kali seperti itu ke Mang Asep dan ngelihat ada mandor datang, tiba-tiba perempuan itu menghilang. Mandor dan Ujung itu datang manggil saya, iya Mang Mandor, kenapa di sini? Saya cariin kamu malah di sini aja. Kenapa? Nggak, ntar bawa ini lagi ke gedung B. Oh siap, katanya. Lumayan lah, karena ngebawa barang pakan yang udah jadi itu, yang udah diolah ke gedung B itu, hitungannya dapat lebihan dari mandor itu kan, karena dibayar lebih lagi gitu, ada bonusnya. Karena Mang Asep itu niatnya cuma kerja gitu kan, lumayan buat tambah-tambah penghasilan. Akhirnya malam nanti itu jam 10 itu berangkat lagi untuk nganterin ke gedung B itu. Ketika di perjalanan, sementara ya masih si Uyun itu nggak ada. Nah, gantinya itu si Badrun. Nah, si Badrun ini sebenarnya udah nggak ada gitu kan. Udah sebulan setengah itu semenjak Asep masuk, si Badrun itu nggak ada, ninggal gitu kan. Temenin, Badrun kamu udah lama di sini. Ya lumayan kak kan. Terus saya aneh kayaknya di sini tuh kerja kayak ada yang nyembunyiin sesuatu gitu. Nyembunyiin apa Kang? Ya nggak tahu juga, si mandor kayak gitu. Terus saya sering didatangin perempuan bilangnya, ayeuna giliran sia tong ka mana-mana. Selalu ngucap kayak gitu perempuan itu. Ah, akang ada-ada aja, nggak ada kali. Tiba-tiba di belakang itu ngerasa seperti pakan itu jatuh gitu kan. Dan si Mang Asep itu sempat berhenti ngecek. Ketika ngecek nggak ada, nggak ada apa-apa yang jatuh semuanya, tapi kerasa banget kayak seperti ada benda jatuh. Ketika si Mang Asep balik lagi ke bagian mobil depan mau nyetir lagi, masih Badru ini nggak ada. Ditungguin lah sama Mang Asep, panggil-panggil nggak ada, hampir setengah jam gitu kan, nyari-nyari nunggu, sembari nunggu di situ, nggak ada sama sekali. Akhirnya ngontek ke mandornya, Dor, si Badru ada ke situ pulang? Nggak ada. Kenapa? Saya tungguin dari tadi di sini nggak nongol-nongol katanya. Tadi bareng sama saya pas berhenti di tengah jalan ini ada, kirain ada barang yang jatuh. Pas balik lagi itu nggak ada. Ya udah telepon ke gedung B aja. Nah kebetulan nggak lama itu dari gedung B ini petugas ininya nyamperin. Hei Kang, kau berhentinya di sini? Enggak, tadi Pak gini apa, kayak ada barang jatuh. Terus pas saya cari itu nggak ada apa-apa. Saya balik lagi, teman saya yang nggak ada. Saya tungguin dari tadi di sini. Oh,
siapa ini, terus baru oh balik lagi kali ke sana ke gedung, tadi saya udah kontak si mandor nggak ada katanya. Ya udahlah biar ayo kita jalan aja buat ini, takutnya telat. Akhirnya ya udahlah, dan dikawal lah gitu. Si Mang Asep itu dikawal dengan 2 orang petugas itu kan sampai ke gedung B. Setelah ke gedung B, akhirnya barang-barang semua diturunin. Di sana itu di gedung B pun Mang Asep merasa diperhatiin dari jauh itu, kayak apa ya, sosok hitam. Karena Mang Asep waktu di hari pertama itu dikasih tahu bahwa di sana ada pohon asam besar gitu. Pas ngeliat sini seperti ada yang merhatiin, makin ngeri gitu kan. Nggak lama kemudian akhirnya semua udah beres, Mang Asep pun dihampiri seorang bapak-bapak yang kerja di situ dengan bilang, "Jang, hati-hati ya." "Hati-hati kenapa, Pak?" "Ya pokoknya hati-hati aja," kata saya. Ngingetin seperti itu. Karena mungkin si bapak ini tahu bahwa target dari bosnya itu menjadikan tumbalnya seorang karyawan itu ya si Asep ini. Ya Asep pun semakin bertanya-tanya, tapi bapak itu yang lewat saja pergi gitu kan. Gak lama terus si Bang Asep itu balik lagi dengan sendirian gitu kan. Nah, ketika di jalan di mana dia pas sempat berhenti itu nyium yang namanya bau harum gitu, harum melati. Makinlah yang namanya bulu kuduknya Mang Asep itu merinding. Ih, kok bau wangi apa ini? Udah sendirian. Udah akhirnya mobil itu pun dijalanin agak kenceng sedikit gitu kan. Nah, ketika ngelintasin belokan, Mang Asep pun sempat ngedengar suara seperti seperti orang yang ngegerem. Seperti itu. Asep sempat kaget karena jelas banget di telinga itu, jelas banget gitu kan suara. Sampai noleh Mang Asep itu. Ternyata nggak ada apa-apa. Akhirnya ngelewatin lagi dan Mang Asep itu ngelihat perempuan yang tadinya di pabrik itu duduk di atas itu, tiba-tiba sekarang di pohon gitu. Karena mobil terus di depannya itu ada pohon dan palangan gitu kan. Jadi si perempuan itu lagi menconcangin kakinya sembari ketawa. Ayeuna giliran maneh, tong ka mana-mana, tunggu wae waktuna. Seperti itu. Mang Asep tuh kaget, langsung ngegas ngebut. Ketika udah nyampe gerbang, Mang Asep tuh nyalip klakson. Tut sampai gerbang pun terbuka, langsung masuk. Asep turun dari mobil, langsung disamperin sama mandor. Kenapa Mang Asep? Kenapa? Dor, aduh, tadi di jalan. Kenapa di jalan? Udah tuh minum dulu ke pos. Minum, nyeritain lah ke mandor pengalaman Mang Asep ketika nganterin barang pulang pergi gitu kan. Di sana di tengah gitu kan sempet berhenti si itu nggak ada. Nah, pulangnya itu di belokan yang itu yang mau arah ke belokan pabrik. Saya ngedengar suara kayak orang kakek-kakek ngedehem gitu. Terus sebelumnya di pabrik itu ada bapak-bapak, nggak tahu bapak siapa namanya. Dia bilang, "Yang, ade hati-hatinya."
cuman bilang gitu. Saya aneh gitu kan, apa saya ada salah? Nah ketika mau jarak berapa meter lagi masukin pabrik, saya ngeliat sosok perempuan yang sering saya lihat di dalam ada di pohon sembari ketawa. Makanya saya ngebut. Nah itu tadi sih itu kemana? Akhirnya nyeritain lah si mandor ini. Yang tadi berangkat sama kamu itu orang udah nggak ada. Maksudnya nggak ada gimana? Sebulan setengah sebelum kamu masuk, dia itu meninggal. Terus kamu nggak lama masuk. Lagi berarti saya tadi sama hantu. Kenapa nggak bilang dari awal? Ya mau gimana saya katanya. Saya nggak bisa apa-apa. Harusnya bilang komandor katanya. Ya pokoknya kamu hati-hati aja lah katanya. Kerjanya sering jangan lamun. Semakinlah bertanya-tanya si Mang Asep ini dalam negeri. Kenapa ya? Ada apa di sini? Saya salah apa katanya di pabrik ini? Nah, saya niat cuma kerja. Ketika balik ke mes, si Mang Asep ini sempet juga didatengin sosok yang tinggi gede hitam dan terus bertaring gitu kan. Kayak giliran siap tong kemana-mana siap. Mang Asep sambil ngedenger gitu. Uh, kebangun tapi tengah-tengah udah nggak ada. Nah, kebesokan harinya kebetulan Mang Asep ini temen si Badun ini yang kemarin nemenin juga itu dikabarkan sakit dan 3 hari berikutnya mendengar lagi kabarnya meninggal. Nggak jelas gitu sakitnya sakit apa tiba-tiba meninggal. Akhirnya Mang Asep pun disettingin lagi sama mandor itu dengan salah satu karyawan lagi yang namanya si Ucok. Hmm, Sep, nanti ini kamu nanti sama si Ucok ya katanya. Akhirnya mereka tuh saling kenal, akrab, biasanya cuma say hello, sekarang sering sharing, ngobrol-ngobrol gitu. Nah, ketika itu mereka itu lagi masukin bahan pakan ini untuk digiling gitu. Nggak tahu kenapa si Ucok itu ngelihatnya ke atas terus gitu. Ngelihat ke atas terus kayak orang ngelamun gitu. Sampai-sampai tangannya itu masuk ke bawah ke karung terus langsung akhirnya dia teriak wah, wah. Dan di situ teknisi dan mengasih itu matiin mesinnya matiin. Pas diangkat ternyata tangannya Ucok itu putus kena mesin. Akhirnya buru-buru malah hari itu juga dibawa untuk ke rumah sakit dan istilahnya diobatin disimpan di rumah sakit dulu. Terus ngomong lah ke mandor terus ngomong ke bos untuk biaya pengobatan. Selang 2 hari si Ucok ini yang tadinya baru akrab udah kayak bestie banget sementara bareng kerja sama Asep itu tiba-tiba dikabarkan meninggal. Semakin aneh di situ. Nah, semakin aneh banget. Ketika itu si Mang Asep itu ngedon minta ke
mandornya, saya mau resign aja lah, mandor, tak kuat di sini, banyak kejadian-kejadian yang janggal. Aduh nggak apa-apa, saya aja udah lama sini nggak apa-apa. Nah kebetulan si bosnya itu lewat pakai mobil kan, baru datang, dan sempat ngedenger si Asep ini mau resign. Mobil itu berhenti dan keluarlah si bos ini. Kang Asep? Wah iya bos, ngapain? Oh iya mumpung ada bos di sini juga, bos saya mau resign, saya nggak kuat. Nggak kuat kenapa? Kurang gajinya? Bukan bos, katanya. Nah, nggak kuat. Lah itu kan biasa, namanya juga kerja, pasti ada aja kecelakaan mah. Ya sih bos, udahlah bantuin saya mau ngandelin siapa lagi kalau bukan Mang Asep. Mang Asep bisa bawa ini, bisa ngurus ini, nanti saya tambahin gajinya 2 kali lipat. Dengan tawaran seperti itu, Mang Asep itu pikir-pikir lagi, bisa ngebantu keluarganya gitu kan, karena gajinya yang tadi awalnya enggak, ya cukup cukupin aja, sekarang ada lebihnya banyak gitu kan. Ya udah, nanti kalau kamu jadi tinggal ngomong aja ke ruangan saya ya. Ya ya bos, katanya, nanti saya ke ruangan. Akhirnya si bos itu pergi, dan mandor pun, oh saya kesempatan nggak ada, datang 2 kali, mumpung si bos tuh orangnya baik, berarti dia udah ngeliat cara kerja kamu di sini, semua rekanan yang baik, kamu kerjanya cepet ulet, makanya gue suka. Sekarang ditambahin lagi 2 kali lipat gaji kamu. Yang lain belum tentu, yang lain nunggu setahun 2 tahun baru naik. Kamu berapa bulan di sini udah naik langsung. Akhirnya karena tergiur di situ, si Mang Asep pun ke ruangan bos, bilang ke bos bahwa dia pun, ke bos saya coba lagi katanya, coba dulu nggak resign, tapi kalau saya nggak kuat saya mau resign aja. Oh ya udah nggak apa-apa, kata bos. Akhirnya dikasihlah tambahan bonus dari si bos itu, karena Mang Asep itu nerima tawaran dari bos itu. Ini buat tanda terima kasih saya buat dari kamu, buat kamu, katanya. Kasih bos, katanya. Ya seneng lah, Mang Asep tuh seneng kita kasih bonus sama bos langsung gitu, tambahin di hari itu juga. Nah setelah itu komandan, setelah itu mandor itu nyuruh lagi untuk nganterin ke gedung B. Nah saya siap kan, berangkat lagi ke gedung B. Oh siap, siap Dor. Semangat sekarang, alhamdulillah lu dapat dari bos lebihan nih, buat ngopi, untuk rokok, saya coba ngasih rokok nih gitu. Waduh makasih nih. Jadi nggak enak dikasih rokok, ya bagi-bagi rezeki, katanya. Ya akhirnya berangkatlah si Mang Asep ini, ketika setelah ngasih rokok ke mandor, berangkat. Ketika berangkat di tempat yang sama gitu kan, di tempat pertengahan perkebunan itu, Mang Asep itu kayak dihadang sosok perempuan itu, dihadang di tengah-tengah. Akhirnya karena posisi waktu itu Mang Asep itu sendirian, nggak ada temen, diklaksonin nggak mau minggir. Mang Asep tuh, udah jangan ganggu, saya lagi kerja, kamu ganggu-ganggu, kalau ganggu saya tabrak. Tapi si perempuan itu ya diem aja di situ, malah menyium bau 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 busuk banget, bau seperti bangkai yang udah busuk banget. Karena nggak tahan, mengasep itu nggak tahan, akhirnya tancap gas, nabrak lah perempuan itu, berasa, tapi nggak ada orangnya gitu.
Sampailah ke gedung B. Nah, di gedung B, Mang Asep setelah sampai, ternyata di gedung B pun ada kejadian kecelakaan seorang karyawan yang meninggal di tempat karena masuk ke mesin hancur gitu kan. Sempatlah rame. Akhirnya di situ banyak warga dari orang sekitar itu yang datengin tempat itu gitu kan. Berikut ada satu orang sepuh di situ bilang, nyamperin ke Mang Asep, "Jang, gawe di sini, kerja di sini." "Iya, Bah," katanya. "Udah keluar aja, keluar aja. Sekarang kamu yang lagi diincer." "Maksudnya gimana, Bah?" "Kamu mau jadiin tumbal sama bos kamu di sini. Buktinya nih udah banyak." Nah, terus saya gimana ini, Bah? "Ya udah hari ini ke tempat Abah aja. Gak usah balik lagi. Tinggalin tempat ini. Nah, pakaian saya dan itu saya biarin aja, biarin." Nah, setelah itu ketika di pabrik dia lagi rame-rame dan mandor yang di pabrik A pun dengan karyawan yang lain berbondong-bondong ke pabrik B, sementara Mang Asep itu pergi sama bapak-bapak ini gitu kan, sesepuh, seorang sesepuh sekitaran warga situ untuk bawa Mang Asep. Akhirnya diceritain lah sama abah itu bahwa pabrik itu tempat pesugihan dan juga karyawannya itu ditumbal-tumbalin. Sudah banyak karyawan yang meninggal di situ akibat ditumbalin sama seorang bosnya. Mas saya pun rasa takut gimana. Akhirnya udah nggak apa-apa. Tapi saya ketemu ini bah, ketemu ini bah. Udah nanti dibersihin. Dibersihin lah sama si abah itu. Udah bersih. Keesokan paginya dia antar sama si abah itu untuk ke terminal dan dia pun pulang ke kampung. Itulah teman-teman sedikit cerita dari Kang Asep tentang pengalamannya ketika dia kerja di daerah peternakan di Pengalengan, Jawa Barat. Nah, Mang Asep ini hampir-hampir dijadikan tumbal berikutnya oleh sang bos. Akhirnya, saya Safruddin Alayubi, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.